Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata episode 19 September 2023. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini dan saham-saham tersebut akan kita analisa dalam kondisi buka mata. Jadi tidak seperti dalam jam perdagangan di mana bursa menutup mata investor retail. Sekarang kita sudah boleh buka mata dan sudah bisa sama-sama menganalisa pergerakan bandar di balik saham-saham tersebut. Oke, langsung aja. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Telkom. Hari ini harga sahamnya naik 1,3% dan investor asing melakukan pembelian hari ini sebanyak 58 miliar. Jadi kalau kita lihat pergerakan bandar hari ini, broker-broker yang beli ada YU, DX, RX, ada BK, ada KZ, ada CC, dan broker yang jual ZP, ada XC jualan banyak, YP, OD jualan banyak, dan overall kalau kita lihat bayarnya jauh lebih kuat hari ini bandar akumulasi besar. Tapi karena ini saham yang dibandari oleh investor asing, jauh lebih menarik kita menganalisa pergerakan bandarnya menggunakan sistem Foreign Flow Pro yang kita lihat di sini. Bahkan di sini bisa kita lihat sejak minggu lalu investor asing sudah melakukan pembelian dari investor lokal. Anda lihat ini grafiknya bergerak naik dan hari ini investor asing melakukan pembelian sebesar 58,2 miliar. Jadi ini menarik karena saham Telkom dalam beberapa hari terakhir masih cenderung sideways, tapi investor asing mulai masuk ke saham ini, mulai melakukan akumulasi. Kita doakan supaya investor lokal yang sudah beli di sini Anda lihat kalau grafik ini turun berarti investor lokal borong saham, investor lokal yang sudah beli di atas mau jualan lagi ke asing di harga bawah supaya asingnya happy, dan nanti kalau akumulasi asing ini terus berlangsung saya yakin harga Telkom bisa balik lagi ke 4.000 dan berharap bisa jauh di atas 4.000 rupiah. Itu doa kita sama-sama yang ngikutin asing atau yang pengen untung di saham Telkom. Selanjutnya saham yang menarik adalah saham Saratoga. Hari ini harga sahamnya naik 3,8%. Sore ini sahamnya di bandar-bandar lokal. Dan kalau kita lihat saham Saratoga ini hari ini ada akumulasi besar. Bandarnya menggunakan broker BB, YU, AK, BK semuanya kompak mengakumulasi saham Saratoga, dan Anda lihat retail ada cukup banyak yang melakukan penjual yang terlihat jelas ada XC, YP, XL, itu SQNI itu menjual saham Saratoga. Kami melihat ada pergerakan cukup menarik saham. Kalau kita lihat selain hari ini akumulasi besar, dari Senin 2 minggu lalu sampai Senin minggu lalu sampai Senin ini total bandar juga akumulasi besar. Jadi ini menarik kalau saya lihat. Kita tahu kan kita udah masuk dalam tahun politik dan pemilihan calon wakil presiden itu sedang hot-hotnya saat ini. Ya mungkin ada yang pengen menunjukkan dirinya kaya, pengen salah satu kandidat pengen menunjukkan muscle powernya untuk pilpres tahun depan. Jadi mungkin ini ideal dilakukan hari ini. Jadi saham di antara banyak saham yang cukup kami perhatikan adalah saham-saham Saratoga dan grup-grup lainnya yang kita tahu berkorelasi dengan tahun politik saat ini. Seperti itu. Saratoga sendiri kalau Anda lihat di sini dari Senin sampai Senin kemarin akumulasi besar dan hari ini kembali naik. Jadi harganya sebenarnya belum kemana-mana, cenderung berulang-ulang bahkan grafiknya, tapi puji Tuhan ada akumulasi. Harapan kita ya kedepannya besok lusa cooling down dulu, udah itu digoreng tinggi ya sahamnya, seperti saham-saham yang sudah kita bahas beberapa ini terakhir yang seperti Tekim, banyak saham lainnya yang Medco dan lain-lain yang sudah digoreng luar biasa, yang sudah dibahas di UBBM dan sudah digoreng luar biasa saat ini. Saham lainnya adalah AMMN, hari ini kembali naik 3,9% dan saham ini di bandar lokal. Dan ini menarik, jadi pada perdagangan tadi di siang tadi di channel Telegram dan Instagram kami bahas tentang fakta tersembunyi di balik kenaikan saham AMMN. Di sini kalau Anda analisa pakai tools Bandarmologi dijelaskan AI analysis mengatakan ada penambahan saham scriptless dalam 1 bulan terakhir. Dan memang kalau dicek ternyata ada saham aman yang ada di bursa di bulan September ini dicatat 2 kali lipat dari yang ada di awal Agustus lalu. Di awal Agustus 234 juta lot.
Dan di bulan September ini 468 juta lot saham Skriplus. Saham Skriplus itu apa? Yang nggak tahu bisa nonton di podcast Bicara Bandar. Simpelnya saham Skriplus itu bukan saham yang di IPO-kan, bukan seluruh jumlah saham itu, tapi saham yang dalam bentuk digital yang ada di bursa yang bisa digoreng-goreng, dan yang paling penting adalah yang bisa dijual ke investor retail. Seperti itu, karena ada saham yang nggak ada di bursa, sahamnya kepemilikannya ada tapi nggak ada di bursa, itu nggak bisa diguyur, nggak bisa dibanting. Jadi menarik, di tengah kenaikan saham aman, di tengah popularitas saham aman yang naik secara luar biasa, secara diam-diam para pemiliknya itu mencetak saham baru, saham Skriplus yang baru. Ini bukan right issue, karena right issue itu penambahan modal yang ditukar saham. Ini bukan, ini nggak ada penambahan modal. Cuma sahamnya, saham yang ada di bursa ditambah. Mungkin ini untuk, ya biasa kan, kalau tukang dagang biasa di tengah lebaran, permintaan yang tinggi, menjelang lebaran, permintaan tinggi, mereka stok barang lebih banyak. Dan kalau kita lihat aman juga permintaan retailnya sudah mulai tinggi, sudah mulai meningkat. Dan di bulan September ini barang yang disiapkan sudah banyak, 468 juta lot saham yang bisa didistribusikan ke investor retail, walaupun per akhir Agustus kemarin kepemilikan retail di Aman masih 2,3%. Ini yang membuat harga sahamnya masih naik secara luar biasa. Kalau udah 50%, tentunya harga sahamnya mungkin akan mendekati level 500 atau bahkan 100 rupiah. Tapi sekarang masih 2,3%, jadi dengan mudah dinaikkan karena orang lain yang tambah kaya, bukan retail. Retail cuma 2,3%-nya. Seperti itu. Ini juga menjawab pertanyaan yang dijelaskan, masa ia boleh nyetak lembar saham baru tanpa keterbukaan informasi publik. Mengkonversi saham dari Warkat ke Skriplus itu tidak perlu dilaporkan ke publik. Beda sama right issue, karena ada ini harus, cuma nyetak doang, nggak perlu dilaporkan. Dilaporkan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Dia dilaporkan ke bursa tapi belum tentu media paham. Kayak gitu. Karena regulasinya nggak sembarangan nyetak bisa dijual ke regular market. Bisa aja. Bandar mah bebas. Kan ada info dari manajemen kalau bagi-bagi saham ke pegawai dengan harga 1.200-an kalau nggak salah. Ini ada informasi menarik juga bahwa ada ini, dan ternyata memang benar ada berita ini tanggal 7 September AMMN mau tebar 602 juta saham ke bos-bosnya. Jadi bos-bos AMMN ini lagi ngomong manajemen ya, bos-bos itu orang di dalam perusahaan, bukan pemilik perusahaan. Bos-bosnya mau dikasih saham dan ini detail beritanya, ada 602 juta saham yang di harga 2.120, jadi yang akan dikasihkan kepada bos-bosnya ini. Jadi bos-bosnya boleh beli saham AMMN di harga 2120 per bulan dalam periode 5 Oktober sampai 15 November. Mereka dikasih saham aman di 2120 dan nanti bos-bosnya bebas ngeguyur investor retail, karena kita tahu sekarang seharga saham aman 5.000. Jadi mereka tinggal nyerap duit retail, tapi ini nanti 5 Oktober sampai 15 September. Tapi puji Tuhan sama aman udah 5.000, jadi mereka ini kerja keras mereka di AMMN bisa terbayar dengan duit retail nanti 5 sampai 15 November. Tapi yang harus diketahui juga, ini sahamnya cuma 602 juta saham. Kalau dalam lot ini cuma 6 juta lot. Sementara saham baru yang dicetak itu 234 juta lot. Jadi selain bos-bos, ternyata yang bisa nyerap duit harusnya bisa lebih banyak lagi. Dan puji Tuhan juga keinginan retail untuk membeli saham ini juga semakin besar. Jadi penyerapan duit retail pun akan bertambah banyak nantinya ketika distribusi besar-besaran dilakukan. Saya pribadi masih punya sedikit saham ini. Saya udah cerita dari 2 bulan lalu, beberapa minggu setelah IPO, saya beli saham ini di waktu IPO. Saya udah jual, masih punya dikit. Saya berharap sih jatuh. Tapi ya kalau naik pun nggak apa-apa. Karena yang penting kan bos-bos ini bisa jualan di harga tinggi ke retail, dan minat beli retail kami perhatikan masih cukup tinggi. Saham lain juga yang menarik adalah saham bintang A. Ini harganya naik, dan ini saham bukan bandar khusus, harganya naik aja hari ini. Ini secara bandarmologi Anda lihat hari ini ada CC beli 252 juta lot, broker-broker retail banyak melakukan penjualan. Jadi bandar hari ini di saham ini akumulasi besar, dan dari Senin sampai Senin juga dia akumulasi besar juga saham. Senin sampai Seninnya dihapus. Saya buru-buru saya buat ini. Tanggal 1 sampai 17 September bandarnya akumulasi besar di saham ini.
Jadi ini dari 1 sampai 15 September ada CC, lanjut beli, NI, BKYU gitu. Broker-broker retail juga ada masih aktif melakukan penjualan. Jadi saham ini sudah diakumulasi dari awal September dan hari ini pun lanjut akumulasi. Dan sejak awal September harga sahamnya terus bergerak naik seiring dengan akumulasinya. Ini saham yang menarik, apalagi kalau ada penurunan harga jangka pendek, sebenarnya ini masih menarik. Cuma ya bagi yang tahu mohon nggak usah share di kolom komentar, bagi yang nggak tahu ya nggak apa-apa mau cari atau enggak, karena harga sahamnya sebenarnya sudah naik karena akumulasi dijelaskan sudah terjadi sejak awal September, sejak harganya mulai naik di sini. Seperti itu. Saham lain juga menarik adalah saham Teguk. Ini juga kami bahas beberapa hari terakhir. Ini post kami, jangan remehkan peran investor retail, karena di sini dilihat investor retail berperan sangat baik terhadap kenaikan harga saham ini, karena ketika harganya terpuruk di level terendahnya, investor retail banyak melakukan cut loss. Di saham ini Anda lihat broker-broker retail melakukan penjualan, MG beli paling banyak 252 juta lot. Setelah itu ini sampai tanggal 11 September, dari tanggal 12 September sampai 18 September, ini saya hapus, ini dari tanggal ini, dari tanggal ini kita lihat 12 sampai 18 September ketika harga sahamnya digoreng luar biasa, broker yang melakukan pembelian hanya 3, MG, AN, dan YJ, semuanya broker bandar, dan retail-retail benar-benar berpartisipasi untuk membantu bandar menjual sahamnya ke bandar. YP, XC, PD, CC, XL, KKNI, semuanya menjual saham Teguk ini ke bandar. Ini sampai perdagangan kemarin. Pagi ini harga sahamnya digoreng lagi sampai 232, naik 26%, dan di Telegram kami, di channel Telegram kami, Anda bisa baca sendiri, bisa follow juga. Ini detailnya. Tidak penjelasan kami ini tadi pagi ketika harga sahamnya masih naik, tidak lama lagi bandar ingin profit taking di harga atas, dan mau tidak mau mereka harus menjual kembali sahamnya ke investor retail supaya mendapatkan profit, dan itu penjelasan kami. Jadi di sini Anda lihat kan di bulan Agustus ini bandarnya akumulasi, di sini akumulasi gila-gilaan, dan kami bilang mau nggak mau kalau bandar retail di sini sudah jual kan, sudah jual ke bandar, udah terus jualan retail, dan di sini mau nggak mau kalau bandar mau profit taking ya jual lagi ke retail. Dan syukurnya hari ini di tengah kejatuhan harga kita lihat yang beli terbesar XC, XL, CC, KK dan lain, bandar distribusi besar-besaran, dan retail juga terlihat panik buying membeli saham yang dijual bandar untuk membantu bandar merealisasikan keuntungannya di saham Teguk. Mereka beli di bawah dari retail buyback lagi di atas. Jadi kita lihat ekosistem bursa, rantai makanan di bursa masih berjalan dengan sangat baik di saham Teguk ini. Kalau dilihat dari jumlah saham yang dibeli dan jumlah saham yang dijual, harusnya masih butuh pengorbanan retail dalam beberapa hari ke depan supaya semua saham yang dibeli di bandar dari retail di bawah bisa dijual di harga atas. Seperti itu aja. Jadi kurang lebih itu saham-saham yang hot pada perdagangan hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan, punya komentar, silahkan taruh di kolom komentar. Oke, see you next time.